Halo, selamat datang di videoku lagi ya. Nah, kali ini aku akan mereview makanan tapi nggak sendirian, tapi ditemani oleh Albertus Denny. temanku namanya Denny ya. Selain itu, kita hari ini akan membahas mengenai pengalaman dari Kak Denny sendiri ya, selama dia kuliah di D3 Stipram. Penasaran? Kalau gitu, ikuti terus video ini, jangan kalian skip, jangan kalian ganti channel ataupun ganti video. Oke? Selamat menyaksikan. Nah, hari ini kita barusan beli ayam geprek crispy. eh, Spesial kuah tongseng milik Bu Nani. Nah, apa aja yang kita beli? Kita beli paket nasi ayam, kuah tongseng, dan ini ya, em, yang punya Denny ini apa namanya? Kering tela. Terus yang punya aku kering tempe. Terus juga ketambahan kuah tongseng. Punya Denny juga ada. Terus tambah mie. Nah, total yang kita beli habisnya itu sekitar 40.000. Dengan rincian paket nasi ayam gepreknya sendiri ini sekitar 14.500 ya masing-masing, sama bakminya ini 3,5. Oke, pokoknya tonton terus video ini sampai ending ya, biar kalian nggak ketinggalan informasi mengenai makanan ini dan mengenai D3 Stipram, Nah, pengalaman Kak Denny di D3 Stipram. Oke, kalau gitu kita akan cobain langsung ya. Ayo, Bro Den. ayo kita makan. Wah, tongsengnya kita buka Gimana dulu. ini bukannya ini? Aku mau cobain mie-nya dulu ya, penasaran banget nih. Kita pakai tangan aja ya, karena makan ayam geprek mie-nya. Wis mantap nih. Enak banget ya mie-nya. Nanti aku akan review mengenai rasa mie-nya. Ayo, Bro Den, kita makan mie-nya, Den. Kita makannya pakai tangan ini, menikmat. Ini dia ayam gepreknya ya. Wow, luar biasa. Banyak, banyak banget. Ini dari teksturnya aku pegang ini dia kerasa banget kalau ini gorengnya kering banget ya, crispy ya. Oke, cobain ya. Cobain gepreknya, campur nasi, campur kuah tongsengnya. Mantap. Bener ya, enak banget. Kering apa nih namanya ya? Kering, itu namanya kering tela. Jadi telo Den sebetulnya. Iya nggak, coba. Telo guys. Nyobain lagi ya. Rasanya Mantap. enak banget nih. Aku tambahin kuah tongsengnya lagi. Mantul banget ya. Jos mantap fit. Aku mau cerita nih sekarang ya mengenai rasanya ya. Kalau menurutku rasa dari ayam geprek Bu Nani ini enak. Yang pertama, kuah tongsengnya itu cenderung manis ya, dan memberikan rasa dominan. Tongsengnya tuh kaldunya rasanya tuh kerasa banget. Terus mengenai ayam gepreknya, ini aku harus akui ya, ayam gepreknya ini benar-benar crispy. Dia gorengnya kering dan enak banget. Tadi aku nyobain kering tempenya, ini enak ya. Jadi kering tempenya ini didominasi oleh rasa manis. Nah, waktu aku makan kering tempenya, ku campur sama ayam, ku campur sama nasi, ku campur sama kuah tongsengnya, rasanya endulita banget, enak banget. Bener-bener berantem di mulut tuh, rasa manis, rasa gurih, rasa crispy, dan rasa asin. Jadi berantem banget tuh di mulut. Nah, mengenai mie nya juga enak ya. Cenderung kalau aku bilang sih mie-nya ini manis dan gurih. Jadi cocok banget untuk lidahku. Nah, menurut Bro Denny sendiri gimana merasa ayam gepreknya? Kalau menurut aku pribadi, eh, ayamnya kering, crispy, terus apa? Mateng sampai dalam gitu. Terus
rasanya sambelnya juga mantap, pedes, kerasa soalnya ini cabai rawit ya. Terus kering apa ya? Ketela ini juga manis, terus kemeripik gitu. Kalau dimakan tuh Wah, mantap. setelah itu apa lagi sih yang didapat? Setelah itu ada kuah apa ini namanya? Tongseng. Tongseng. Wah. Nah, ini juga bisa memberikan rasa yang apa ya? Gurih-gurih, rasa daging gitu loh. Jadinya ya pokoknya enak lah pokoknya. Setelah itu kalau dicampur tuh di sini jadi nano-nano. Oke. Kalau gitu kita lanjutin makan dulu ya. Nah, baru setelah ini kita akan membahas mengenai pengalaman dari Kak Denny di D3 Stipram. Siap. Dan ganti channel, tungguin terus. Oke, saatnya yang ditunggu akhirnya tiba ya. Dan kali ini aku sudah nyiapin beberapa pertanyaan buat Bro Denny supaya dia jawab. Tapi sebelumnya tadi itu perkenalannya sebetulnya kurang lengkap ya. Nah, kali ini tolong kenalin dirimu secara lengkap. Perkenalan. Namaku Albertus Denny Hermawan. Nah, panggilanku Denny. Terus aku asli dari Magelang. Terus sekarang aku kerja di sebuah bengkel daerah Yogyakarta. Oke. Nah, aku mau tanya juga nih ya. Dulu waktu di Stipram kamu nih angkatan tahun berapa ya masuknya? Aku angkatan 2014 ya. Angkatan 2014 Sama ya. kayak Oh iya betul, karena kita seangkatan juga. seangkatan ini. Sama-sama masuk ke D3 Perhotelan Stipram ya waktu itu ya. Nah, gini ya, Bro Denny, gimana sih awalnya itu kok kamu bisa masuk D3 Stipram ya? Apa yang latar belakangimu, apa motivasimu, atau kamu punya cerita? Kalau aku dari dulu lulus SMA ya, dulu aku pengen kuliah di Jogja, dan pada waktu itu aku mikir apa sih prospek di Indonesia ini sebenarnya. Terus aku cari informasi kayak gitu, terus aku dapatlah informasi bahwa prospek paling terdepan di Indonesia ini adalah sektor pariwisata. Wah, Nah, melihat hal itu aku terus ini gimana ya biar aku bisa sekolah di kepariwisataan. Setelah itu aku dapat informasi di Jogja ada kampus yang namanya Stipram. dapat dari mana itu infonya? Itu dari apa namanya, yang suka ke kampus. Oh, jadi ada dari Stipram datang ke sekolah waktu Benar. itu dulu ya? Apa sih namanya, aku lupa. Apa ya? Pokoknya itu. Pokoknya dari kampus Stipram datang ke sekolah, terus di sana ada pameran perguruan tinggi. Iya, gitu ya? pameran perguruan tinggi betul. Oke, paham sih. Terus dulu tuh daftarnya gimana ya kamu ya? Kok bisa masuk Stipram, daftarnya tuh lewat jalur online atau jalur apalah? Aku dulu daftarnya langsung datang ke kampus. Jadi kamu langsung datang ke kampus, ada Ya. di apain Pak? Bagaimana? Ada di apain? Di wawancara, di tes atau gimana? Aku setelah itu langsung diwawancarai. Setelah itu langsung boleh masuk dengan membayar uang gedung dulu, nggak apa-apa. Setelah itu yang lain boleh Menyusul dicicil gitu. Oke. Menarik ya, karena basicnya itu SMK atau SMA sebetulnya? Basicnya dari SMA. SMA jurusan apa dulu? Dulu aku IPS. Oh, jurusan IPS ya. Jadi anak SMA jurusan IPS masuk ke Stipram karena tertarik akan sektor pariwisata. Memang betul ya. Yang kita tahu bahwa sektor pariwisata ke depan akan diunggulkan karena akan menjadi devisa negara nomor 1 ya. Saat ini kan masih sumber daya alam kayak minyak gitu ya. Tapi ke depan katanya akan lebih diunggulkan sektor pariwisata. Nah, gini ya, boleh cerita Bro Denny dulu di kampus ikut kegiatan apa aja? Dulu ada banyak sih kegiatan di kampus itu, ada UKM volley,
ada UKM tari, dulu aku pernah ikut, tapi setelah itu nggak ikut lagi. Soalnya banyak kegiatan juga susah untuk mengatur waktu. Setelah itu ada PMN, Persekutuan Mahasiswa Nasrani. Boleh cerita nggak ya seperti apa kegiatan perkuliahan di Stipram itu? Kalau tentang perkuliahan di Stipram menurut saya ini tetap banyak di prakteknya. Prakteknya karena di D3 ya, Iya benar, beda sama yang S1 kayak gitu. banyak di prakteknya. Eh Boleh ceritain nggak kalau di Stipram tuh sistem kuliah sambil kerja tuh bisa nggak ya? Menurut aku selama yang aku lakukan ini ya aku bisa. Bisa ya. Bisa, tetap bisa. Asal kita bisa mengatur waktu sedemikian rupa supaya yang perkuliahannya tidak keteteran, setelah itu pekerjaannya juga nggak maut, nggak keteteran juga kayak gitu. Jadinya balance gitu loh. Jadi Antara kuliah dan kerja balance gitu ya. Betul. Dengar-dengar kan dulu juga Bro Denny ini kan waktu kuliah di Stipram kerja di mana aja ya? Di Burger King, terus kerja di mana lagi waktu itu? Kalau dulu aku pernah kerja di Mr. Burger. Oh, Mr. Burger. Iya. Mr. Burger, setelah itu aku kerja di Victoria, setelah itu Hotel Victoria, setelah itu aku kerja di mana, di kampus juga. Aku pernah, setelah itu aku kerja di kafe juga pernah Di kafe selama pernah ya? 2 tahun. Wow. Di kafe Kopi Lok namanya. Setelah itu aku kerja di pabrik. Kerja di pabrik. Ini setelah kuliah atau masih selama kuliah? Oh, kalau yang itu aku setelah belum lulus, aku masih kerja Masih sampai sekarang. sampai sekarang gitu. ya. Oh gitu ya, oke. Susah nggak sih sebetulnya untuk bagi waktu ya antara kerja dan kuliah? Bagiku kayak membagi waktu itu opsional sih menurutku. Ada kesulitannya, ada enggaknya. Jadi kalau kita sedang kerja ya kita fokus ke kerjaan gitu. Setelah kita di kampus, kita harus fokus di kampus kayak gitu. Jadi kita harus pintar-pintar lah bagi waktu kayak gitu. Membagi waktunya ya kuncinya ya. Boleh dulu tuh magang di mana ya kamu ya? Aku magang hotelnya maksudnya. Magang hotel. Dulu aku magangnya di Hotel Victoria. Bagian apa itu? Aku bagian FB service. FB service ya. Selama berapa lama itu? Aku selama 3 bulan. Selama 3 bulan ya. Oh iya. Jadi waktu itu angkatan kami masih bisa 3 bulan ya? Iya, masih bisa. Dan paling enggak ya hotel bintang 3, 4, 5 ya untuk magang ya. Betul. Benar. Betul ya. Waktu itu di Victoria digaji juga ya katanya ya? Dulu digaji. Wah lumayan ya. Dapat berapa Pak per hari Pak? Dulu berapa ya? Kalau nggak salah 35. 35. Wah lumayan ya per hari 35. Selama 3 bulan ya? Iya, selama 3 bulan. Per kali masuk ya itu ya? Per kali masuk. Kalau sekarang apakah masih digaji? Kalau sampai sekarang aku nggak tahu. Kurang tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Tentang informasi itu. Biasanya tergantung HRD ya kalau HRD. Iya. Lalu ada hal yang suka duka yang kamu alami waktu di Stipram? Dari sukanya dulu ke dukanya atau duka dulu ke sukanya? Suka duka menurut aku banyak sukanya. Wah, apa aja itu? Pertama, aku memiliki banyak kesempatan untuk belajar kepariwisataan. Setelah itu aku bisa kuliah kayak gitu. Jadinya ya bersyukur bisa kuliah dengan dengan usaha sendiri. Wow, kuliah dengan usaha sendiri ya, wow. Sambil kerja kayak gitu ya, itu merupakan suatu sensasi yang belum pernah aku rasakan sebelumnya kayak gitu. Jadinya sensasinya tuh wow banget gitu. Setelah itu aku banyak kenal dengan teman-teman yang baik hatinya kayak Koko Devin kayak gini. Di PMN juga aku banyak kenal
yang care sama aku ketika aku ulang tahun, diselamatin, didoain, saling doain gitu ya. Itu suatu yang impresif momen banget gitu. Mantap. Kayak gitu. Itu kan sukanya Pak. Hmm. Ada nggak ya cerita dukanya sama mati Stipram juga? Kalau dukanya juga ada. Dulu kan aku pernah dapat beasiswa dari Stipram untuk semester berapa ya? Untuk sampai lulus deh kalau nggak salah. Sampai lulus itu aku dapat beasiswa dengan surat pernyataan yang harus diupdate setiap tahunnya atau setiap semesternya. Aku kurang paham. Pada waktu itu aku belum pernah memikirkan tentang hal kayak gitu, tentang surat menyurat kayak gitu. Jadinya aku dapat beasiswa tuh aku harus update, dan aku pada waktu itu aku nggak update surat pernyataan itu. Jadinya aku putus deh Beasiswanya. putus beasiswanya dari pihak kampus kayak gitu ceritanya. Terus aku harus kerja lagi dong buat ngelunasin seluruh administrasi perkuliahan sampai lulus, dan sampai sekarang aku masih kerja kayak gitu. Dan berarti belum belum sidang juga belum wisuda ya? Belum, masih tetap semangat. Berarti sampai sekarang juga masih berusaha untuk mencoba lulus ya Pak? Iya, harus Ya. Soalnya tinggal mintip hampir lulus, harus diluluskan sekalian gitu. Kurang apa sih Pak sebetulnya? Kurang sidangnya atau kurang jurnalnya atau apa? Kalau semua tugas-tugasku udah selesai semuanya, cuman tinggal biaya wisuda sama pendadaran sama wisuda kayak gitu. Aku pernah minta gimana sih Pak kalau itu dipisah biar aku nggak ikut di wisudanya, aku cuman ikut di pendadarannya aja. Dari pihak kampus nggak bisa, nggak memperbolehkan untuk dipisah gitu. Jadinya ya harus aku penuhi kayak gitu, karena itu sepaket toh ya Pak. satu paket. Jadi antara sidang dan wisuda memang itu sebuah paket ya, sekalipun nanti nggak hadir di wisudanya, tapi karena itu paket ya kita nggak bisa untuk menolak ya. Iya benar ya. Bro Denny sendiri ada nggak ya pesan buat teman-teman yang lagi nonton video ini, baik yang mau masuk Stipram maupun yang sedang berkuliah di Stipram? Ya, kalau pesan dari aku untuk kalian semua ya, selama kita masih diberi kesempatan untuk menjalani kuliah dengan lancar, masih dibiayai orang tua, itu tetap gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Jadinya kita nggak ada penyesalan, dulu aku dibiayai orang tua kok aku menyanyiakan. Jangan sampai kita kayak gitu. Terus pokoknya apa yang menjadi tugas seorang mahasiswa harus diselesaikan dengan benar. Walaupun contoh nih, kita mengerjakan jurnal nih ya, revisi betul kan? Nah kayak gitu kita jangan patah semangat. Terus kita udahlah, paling cuman nggak di ACC, menyerah kalau itu. Jangan, kita harus tetap berusaha untuk memperbaiki, dan pasti jurnalnya akan selesai, dan pada akhirnya kita akan lulus kayak gitu. Gitu ya. Thank you Bro Denny ya buat sharingnya. Ini nanti boleh nggak ya aku masukin Instagrammu ke dalam channel YouTubeku ini? Boleh. Jadi nanti misalkan ada teman-teman yang pengen sharing, boleh ya DM Instagram Bang Denny di sini ya. Nanti aku kasih linknya di deskripsi juga. Dan thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe.
Dan jangan lupa juga buat share ya, supaya makin banyak temanmu yang tahu informasi mengenai Stipram, mengenai makanan, dan video ini tentunya. Oke, sampai jumpa ya di video selanjutnya. Dadah.